Saya mau namakannya dengan pendidikan kehormatan. Ya, ini mungkin istilah yang kalau dicari di Google juga mungkin kurang dapat bahan. Tapi kalau cari bahan tentang pendidikan seksualitas pada anak itu banyak. Ya, kami memandang itu tidak etis memakai nama tersebut, istilah tersebut. Kita punya nama kita sendiri, istilah kita sendiri yang beradab. Namanya pendidikan kehormatan pada anak. Ya. Jadi yang saya maksud pendidikan kehormatan ini adalah apa? Ini adalah pendidikan yang bahasa lain dinamakan dengan pendidikan seksualitas pada anak. Nah, sebab nanti kalau anak sudah mengetahui, kita sering menamakan atau di sekolah atau mungkin LBH atau di Komnas Perempuan yang lain sering menamakan dengan seksualitas, ya. Ketika anak mau cari itu, dia akan dapatkan yang lain. Ya, dia dapatkan yang lain, justru yang terlarang dia dapatkan ketika diketik itu atau dia cari itu, ya. Bukan yang baik dia dapatkan, yang tidak baik dia dapatkan. Tapi kalau istilah kehormatan, ya, itu akan dia dapatkan pasti yang baik itu, ya. Pasti yang baik. Ini yang pertama ingin kami sampaikan. Yang kedua, kami ingin katakan juga masalah ini menjadi sangat penting hari ini bukan cuma di barat. Di tempat kita juga tentang pelecehan terhadap anak-anak itu terjadi yang sangat luar biasa, nauzubillah min dzalik, ya. Pelecehan terhadap anak-anak. Kalau boleh kita katakan, kok sekarang ini kok banyak terjadi kejadian pelecehan seperti itu kepada anak-anak. Begitu juga kepada wanita, maaf cakap, ya. Kepada laki-laki juga ada, kepada wanita juga ada. Kenapa? Ya. Sering kita dengar sudah informasi berita yang tidak senonoh dalam masalah ini, mulai pada anak kecil sampai orang dewasa kejadian seperti ini. Kenapa? Karena menurut hemat kami itu kita sudah masuk masa buka-bukaan, ya, buka-bukaan, masa di mana orang siap berbuka, ya, bukan buka puasa, ya. Nah, jadi sudah masuk era yang seperti itu, rasa malu itu sudah tidak ada. Nah, padahal kita sudah masuk era yang seperti ini, ya. Maka penyakitnya kalau kita menjauhi satu larangan Allah, itu penyakit lain akan muncul, akan timbul tanpa kita sadari gitu. Ya. Anak-anak kita sudah merasa ya biasa aja sih, misalkan anak-anak dia kan buka-buka gitu. Kita ya belum sampai masanya, belum dewasa gitu, ya. Walau auratnya nampak ya biasa saja. Ya, orang yang besar juga kadang nampak, apalagi anak-anak, itu hal yang biasa. Nah, gara-gara ini muncul penyakit yang bahaya adalah pedofilia. Itu adalah sasarannya adalah orang-orang yang menggemari anak-anak, orang dewasa gemar sama anak-anak. Gara-gara penyakit ini, gara-gara rasa malu pada anak-anak enggak kita jaga loh, muncul penyakit. Nah, kalau di barat itu ini saya ingin sampaikan pada kita, ya, baik di Eropa atau di Amerika, Kanada sekalipun, itu haram hukumnya memfoto anak-anak. Foto anak-anak di tempat umum, di sekolah juga, itu haram hukumnya. Haram hukumnya dengan hukum negara lagi. Jadi kalau pergi ke sekolah, foto anak-anak, saya mau pergi, mau studi banding sedikit, saya ambil, itu harus minta izin dulu. Dan nggak dikasih memang, di sekolah, nggak dikasih untuk foto sama sekali. Ya, kalau mau ngomong sama gurunya, ya gurunya aja kita ambil videonya, foto boleh. Tapi nggak boleh nampak anak-anak belakang yang jalan, dia harus pasti itu. Ya, kalau ngambil foto anak-anak di sekolah, itu harus apa? Harus izin dari ibu dan ayahnya lagi. Kalau misalnya ada yang ngambil foto dia di sekolah. Foto maksudnya ya foto sambil jalan dia, sambil main begitu. Di tempat kita nggak ada masalah kan? Alhamdulillah nggak ada masalah di tempat kita. Bahkan ibunya suka naikkan di Instagram anaknya, alhamdulillah, muji anaknya gitu, ya. Biasa saja. Itu dilihat sama orang Eropa, itu luar biasa. Kok bisa orang Timur seperti itu? Karena penyakit pedofilia itu sangat kencang di barat. Kuat sekali. Ya, dinonton sama orang ini bisa diculik anaknya.
Ya, cantik imun anak ini ya, bisa dicari mana ibunya, pas ini, Instagramnya ini, dicek terus rumahnya di sini udah ketahuan semua. Kita masih aman-aman, kenapa? Paling kurang kita masih mendidik rasa malu itu pada anak, sehingga penyakit ini apakah nggak ada di tempat kita? Mungkin ada, tapi masih jarang. Orang-orang yang suka sama anak-anak, kenapa? Malu itu masih ada bersama dengan kita, sehingga penyakit ini tidak begitu muncul, sehingga anak kita masih aman di kalangan kita. Tapi kalau dilihat sama orang luar, dicek Instagram ibu-ibu yang suka kasih anak atau di sekolah-sekolah misalkan, ini untung di luar negeri nggak bisa dia kemari. Nah, itu sana nggak mungkin anak-anak itu dengan mudah dieksplor. Ya, maka sekarang kami ingin sampaikan bahwa bagaimana pendidikan seksualitas, atau saya namakan dengan nama lain dengan kehormatan, itu kita jaga sedari dini pada anak sesuai dengan ajaran agama kita. Saya baca misalkan, ataupun beberapa pernah saya duduk dengan yang pemerhati anak-anak, ya mereka mengajak kami untuk, Ustaz, kita ini perlu kepada bimbingan supaya kita buat ada pendidikan seksualitas kepada anak-anak supaya tidak terjadi pelecehan kepada anak-anak. Tapi dengan cara mereka begitu. Saya lihat bahwa ini bahan seperti ini justru merusak anak-anak. Kalau kita ajarkan seperti ini nggak sesuai. Adab dan malunya itu tidak ada pada anak-anak kalau mereka sudah tahu ini semuanya yang kita ajarkan. Karena bicara masalah organ, masalah ini, masalah itu, Islam nggak begitu caranya, saya katakan. Ya, bahkan dalam Islam bicara dengan orang dewasa saja, masalah intim saja, Al-Quran bilang apa? Aula mastumun nisa falam tajidu ma'a, atau engkau lamastumun nisa, engkau bersentuhan dengan istri itu untuk orang dewasa. Tapi Al-Quran memakai kata apa? Engkau bersentuhan dengan istrimu. Bersentuhan itu sentuhan apa? Ya, sentuhan khusus kan? Tapi dipakai itu. Nah, kata-kata ini boleh dipahami dua macam kan? Sentuhan asli ya, sentuhan khusus juga iya. Tapi kita nggak malu ngomong di depan sama anak-anak, boleh kita katakan begitu. Ayat ini kita baca depan anak-anak nggak ada masalah. Justru mendidik anak-anak. Tapi kalau dengan cara orang Barat mendidik cara itu, saya lihat bahwa ini nyohana betul. Ya, maka saya katakan di Aceh nggak bisa dibuat seperti itu, ataupun pendidikan nggak boleh. Saya kasih nama dengan kehormatan. Dan saya kasih tahu juga kepada Komnas Perempuan dan anak-anak bahwa itu nggak boleh seperti itu, harus diganti dengan kehormatan. Ya. Nah. Lalu kita lihat, kita bicara masalah anak dari umur 0 sampai 2 dulu. Umur 0 sampai 2 tahun ketika dia sudah bisa bicara, sudah ngomong gitu ya. Apa-apa saja, kiat-kiat saja. Saya langsung nggak teori, tapi langsung kepada kiat-kiatnya, ya, supaya mudah diikuti oleh ayah bunda apa yang kami tuliskan. Ya. Ini kalau ibu-ibu mau tulis poinnya banyak, tetapi saya harapkan begini saja. Kalau ibu-ibu sudah tahu ini sering saya melakukannya, nggak usah dicatat. Tapi kalau ibu nggak melakukan seperti itu, catat itu. Berarti nyo yang hantam lempu bulan yang umah hanjik menang pada dia, bolehnya. Tapi menyeka memang curun cila kayaknya hari-hari kau okey yang nak tulis le. Ya, benar. Yang pertama adalah anak dari sejak kecil sampai umur dari 0 sampai 2 tahun ya. Yang pertama, ini pendidikan kehormatan pada anak-anak. Apa itu? Hendaklah yang menggantikan celananya dan membersihkannya itu, kalau ada kotoran, adalah selalu orang dekat, ayah ibunya atau orang dekat sekali dengan dia. Ya, jangan sembarangan kasih ke orang. Kecuali terpaksa, atau memang orang yang memang sudah diamanahkan di rumah dan itu sudah dekat dengan kita. Anak kita jangan mudah dipegang sama orang lain. Itu sedari dini loh, kita menjaganya. Ya, membersihkannya itu jangan sembarangan pada orang lain. Hanya orang dekat saja. Ayahnya, ibunya, neneknya misalkan, atau kakaknya yang di rumah. Ya. Kemudian senantiasa menutup auratnya tidak terlihat oleh orang. Walaupun dia masih terbaring, umurnya baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kita selaku seorang tua tutup. Anggap itu auratnya sedari dini loh. Ya, tutup auratnya, jangan nampak. Ada orang ibu-ibu rame-rame datang ngunjung baru 1 bulan bayinya lagi ganti popok dibuka begitu, jangan. Ya, tetap tutup di mata orang, jangan. Kita nggak tahu loh di antara
perasaan orang yang datang itu macam-macam. Kita tidak tahu, dunia sekarang sudah berubah sekali, enggak seperti sangkaan kita. Ya, tutup, jaga, itu anak kita loh, privasi dia loh, sejak kecil. Yang kalau difoto, maaf ya, kalau difoto, hari ini kan bisa difoto kan? Yang nantinya sudah jadi seperti ini, kasih nampak, berani nggak? Ya, udah seperti begini nih. Mana fotonya dulu? Ini imut, auratnya nampak, nggak akan berani kan? Kok ibu dulu foto saya begini? Ya, malu saya kan? Kita jaga sejak dini anak kita itu. Jangan malu dia ketika besar. Nah, kemudian menjaga jarak antara anak dengan tempat aurat. Ya, anak kita sudah umur 1 tahun, 2 tahun, sudah biasa, sudah bisa melihat dan di kamar kita, itu jaga jarak antara kita dengan dia. Kalau kita tempat biasa ganti pakaian atau apa yang bisa menampakkan aurat kita, itu kita jaga anak kita juga tidak dulu bersama dengan kita. Mau ganti baju kah, mau apa, jangan dia walau masih umur di bawah 2 tahun, jangan mudah dia melihat aurat ayah dan ibunya, walaupun nggak sengaja. Tapi kan di tempat-tempat kita ganti baju atau apa, jaga jarak. Ya, itu rekaman anak waktu kecil walaupun nggak paham tapi melekat. Jangan dulu, ya. Jaga jaraknya, ya. Kemudian menutup seluruh aurat dari pandangan anak-anak, tidak membiarkan melihat aurat baik langsung atau tidak langsung, ya. Kita juga begitu, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya. Aurat kita tutup betul, ya. Setelah kita jaga tempat tadi, jaga juga dia jangan sampai melihat aurat kita secara langsung atau tidak langsung. Kita perlakukan dia sejak umur dari di bawah 2 tahun itu tidak langsung melihat aurat kita. Kan masih tertidur dia, belum bisa bangkit, belum bisa bangun, kan nggak paham gitu. Ibu-ibu misalkan. Jangan, dia paham, dia bisa merekam itu, ya. Jangan mudah kita menampakkan dilihat sama anak-anak kita, ya. Kemudian tidak membiarkan anak berdua saja dengan orang lain yang bukan orang yang betul-betul amanah bisa kita percaya. Nganjame tiat ro kubah tian jangan. Ya. Kita tidak tahu, misalkan ya tamu atau apa, ya tamu kita misalkan main sama ini sebentar, ibu mau jangan, kita tidak tahu loh, dipegang di mana-mana. Ya, kita tidak tahu, itu anak akan berbekas pada dirinya nanti, bermasalah pada masa dewasa dia itu. Karena dia tidak tahu akan mengatakan apa. Bukan buruk sangka sama orang, bukan, tapi inilah menjaga kehormatan anak kita sedari dini gitu. Ya, jangan mudah, ya. Kecuali orang yang betul-betul amanah kita percayai. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara kepada anak kita tentang masalah tempat aurat dia, ya di belakang, depan waktu kita cuci, itu jangan kita bicara, maksudnya kita menjadikan sesuatu, bau, ini, itu, merasa bahwa itu tidak baik bagi dia. Itu jangan juga, jangan seakan kita mencela dia, ini adik, bau sekali, ini itu direkam dia bahwa kondisi dia ini berarti tidak baik, dan itu akan dia benci dengan dirinya pada kondisi seperti itu. Jadi bunga hanagala, karena pada saatnya bahasa ibunya itu tidak baik di saat itu. Padahal kan itu normal kan, dia buang hajat atau apa kemudian, ya normal. Tapi kalau kita mencela dia atau apa, ya, itu dia akan berpikir itu tidak baik padanya. Ada apa? Ya. Padahal itu organ dia yang perlu dia sayangi, perlu nanti dia jaga, perlu dia rawat dengan baik. Ya. Jadi kata-kata negatif hindari pada saat itu. Ya, bahkan kita bilang, sehat adik ya, ininya bagus, apa keras nggak ada keras, ya, encer nggak terlalu encer, sehat adik ya, ya. Kita puji dia bahwa ini bagus kok. Kalau fesesnya misalkan atau kencingnya itu adalah bagus misalkan, ya. Jadi tidak menimbulkan rasa benci pada dirinya nantinya, ya. Itulah sebabnya nanti ada anak laki-laki benci ke laki-lakiannya, ada anak perempuan benci pada keperempuanannya. Kadang-kadang sudah ada tertanam sifat-sifat negatif kepada dia sejak kecil. Ya, jadi muncullah ketika dewasa dia, saya tidak rela saya jadi perempuan. Ya.
Nah, itu jadi LGBT penyakitnya juga di situ. Ya. Dia tidak ridha dengan kondisi dia. Nah, ada kata-kata negatif yang pernah dia dengarkan sejak kecil. Kemudian menjaga saudaranya yang besar agar tidak menyentuh auratnya atau menampakkan aurat mereka di depannya. Nah, kalau dia punya abang, ya, tidak kita biarkan juga abangnya itu mudah menyentuh aurat adiknya yang kecil itu yang masih belum umur 2 tahun. Kalau dia menyentuh, ya, kita larang secara bijak, ya. Masing-masing nggak boleh menyentuh punya orang lain, ya. Walaupun punya adik, tidak boleh, ya. Tapi kita itu dengan secara bijak, secara baik, secara edukasi yang baik. Nah, atau juga jangan biarkan si abangnya, si kakaknya itu dengan mudah nampakin aurat kepada adiknya yang masih umur di bawah 2 tahun atau sekitar 2 tahun. Kita mandikan bersama-sama begitu, saling nampak sana sini, jangan, ya. Kita pakaikan baju, pakaikan celananya dengan baik, baru boleh mandi sama-sama. Nah, sejak dini itu tanggung jawab kita pada anak. Islam mengajarkan begitu. Yang bahasanya kalau difoto kondisi begitu, ketika dewasa dia malu. Jangan lakukan. Kalau dulu kan nggak ada yang bisa difoto, ya. Ya, hana ada depa, nah mana hana ada depa ke? Punya kalinya mana? Ya. Kali ini ada. Saya melihat ada kawan-kawan yang dulu orang tuanya merekam semua kondisi dia, lagi tidur, lagi pakai popok, lagi pakai ini semua. Semua itu ada. Ya, sekarang malu dia, itu semua dicabut fotonya itu, ya. Malu dia. Ya, kita jangan pamerkan, ya. Kemudian membiasakan menutup auratnya bila dia keluar dari kamar mandi. Kita sudah keluarkan dia dari kamar mandi, ya. Kita tutup auratnya juga, ya. Baik tapu tamai menanging dah, halah puna menana. Tak peduh lah orang ramai-ramai menan, ya. Jangan biasakan nutup aurat dia. Umur sebelum 2 tahun atau masih 2 tahun. Iya. Nama saja menjaga kehormatannya. Kehormatan anak kita. Anak saya ini terhormat loh. Nah, begitu. Anak saya terhormat, auratnya itu berharga sekali gitu. Lalu yang terakhir mungkin dalam poin ini, menjaga jarak. Jangan terdengar suara pada anak yang begini ketika ada aktivitas keintiman antara ayah dan ibunya. Ya, jaga jarak, ya, tidak terdengar suara. Ya, kalau ada aktivitas keintiman antara orang tua antara ayah dan ibunya, 2 tahun jaga jarak. Akan ternyata dalam secara psikologi itu mempengaruhi nantinya ketika dia dewasa. Walau kita pikir dia tidak paham, ya, mempengaruhi ternyata dalam ilmu psikologi, dalam banyak riset mempengaruhi itu. Ya, akan muncul penyakit macam-macam ketika dewasa, nauzubillah, ya. Dijauhi itu dengan baik. Bukan dijauhi aktivitasnya, tapi anak dengan aktivitas dijauhi. Yang manakah haji tak boleh kamu usak ni kalau kelegenyan. Ya. Ya. Atau punya 2 tahun mentang saja kan, ya. Baik, kemudian lanjut, itu setidaknya, ya, yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya 2-6 tahun gitu, ya, sampai dia TK gitu. Pertama adalah menjaga dan membersamainya bila keluar dari rumah waktu siang dan sore. Kita bersamai dia. Ya, kita bersamai ketika dia keluar main bersama dengan adik-adik bersama dengan kawan-kawannya di luar rumah kita jaga, ya. Kita bersamai dia. Ya. Kemudian ini laki-laki ataupun perempuan sama aja, ya. Kemudian menemaninya saat bermain bersama temannya, apalagi di tempat umum. Kalau memang di tempat umum, jangan baik perlu sagai, ya. Bersamai selalu, lihat selalu, ya. Kalau memang nggak bisa membersamai, ya tunggu, jangan main dulu, ya, sampai Abi dan Umi bisa bersama-sama, awasi selalu, jaga dia. Apalagi tempat umum, jame ba alun-alun, jame ho laut nyoje hidung ho misalnya, ya, ada kawan-kawannya, sekelompok kawannya tetap harus dibersamai, ya. Karena apa? Nanti ada kawan-kawannya yang usil macam-macam, ya. Jangan pernah dia merasakan yang lain, ya. Sejak biar dia merasa perasaan positif selalu ketika dia main, ya. Anak kita noh hanat noh macam-macam kai di kalon, kemudian ipegat ba anak kita nyo, ya. Dia udah lihat macam-macam,
ya mungkin maaf cakap di keluarganya bebas dia nonton sana sini, ya. Lalu dia coba sama anak kita merasa takut, khawatir. Nah, rasa khawatir takut itu berbahaya bagi anak kita nanti. Nah, kemudian jangan pernah kita biarkan seorang pun menyentuh tempat auratnya, ya. Kecuali adalah orang, ya, ayah dan ibunya itu karena perlu, ya, karena perlu. Selebih daripada tidak boleh sama sekali. Ya, kita biarkan orang menyentuh tempat auratnya. Lalu kemudian apabila anak umur sudah 2-6 tahun ini, apabila orang tua menggantikan baju, itu pastikan betul-betul tempat mengganti baju itu tertutup. Ya, tutup betul-betul itu nyentuh. Baik tamu tiba-tiba karena hendak orang laki izin loh. Iplung puang buka pintu. Ya. Jadi pastikan tutup. Jadi kita jaga aurat dia, jaga juga aurat kita di depan dia. Ya. Jangan sampai dia melihat aurat orang tuanya walaupun tiba-tiba. Pastikan itu. Umur 2-6 tahun kita kalau ganti baju, pastikan tutup ini. Selalu membuka baju di dalam rumah atau tempat tertutup, tidak membiarkan dia membuka baju di luar apapun alasannya. Nah, selanjutnya poin selanjutnya, kalau dia buka baju, enggak boleh asal buka di luar, hendaklah suruh buka di dalam rumah, tidak terlihat sama orang. Biasakan bahwa kamu buka baju, mau ganti celana, buka baju di dalam. Enggak boleh nampak di luar. Ya, bedi kena ligok. Ya. Kita biasakan itu. Itu sebenarnya kita sudah mengajarkan aurat sama dia. Kamu enggak boleh buka-bukaan. Itu sudah tertanam bagus pada anak kalau kita biasakan seperti itu. Ya. Akan terbentuk pola dia bahwa kalau ganti baju mesti di dalam rumah, kemudian di dalam rumah nggak dilihat sama siapa-siapa, di sana ganti baju. Oh, dia belum bisa pakaiin baju sendiri, Ustaz, ganti celana sendiri, kita yang gantiin, kita bawa dia ke dalam, tutup pintu dulu, bawa masuk ke dalam, tutup pintu dulu, baru kita gantikan dia, ya. Ketika dia lihat orang tuanya selalu buat seperti itu, dia itu akan tertanam baik pada dirinya. Nanti dia akan tahu sendiri kok. Kalau mau ganti baju, masuk ke dalam, tutup pintu. Ya, gitu. Lalu membiasakan anak-anak kita juga memakai pakaian dalam, mulai umur itu udah biasakan pakai pakaian dalam. Kalau anak perempuan bahkan pakaian dalam yang panjang, ya. Dia kan pakai rok, kita pakaikan rok gitu. Di dalamnya pakai pakaian yang panjang juga, celana yang panjang, ya. Kalau tersibak juga itu tidak masalah bagi dia. Hai anak umiat mentempu salah pakai celana dalam, maaf, kolor misalkan, dengan itu pergi enggak masalah. Masalah pakaiin yang panjang juga, yang dia kalaupun lari atau dia angkat-angkat enggak masalah, lewat ke lutut gitu, enggak ada masalah. Pakaikan, biasakan dari sejak dini. Kan bukan aurat, Ustaz, ya. Ini pendidikan kehormatan bagi dia. Ya, kehormatan bagi dia. Mulai dari sejak dini kita perhatikan masalah aurat dia. Karena ini kita berhadapan dengan zaman yang semakin ke depan makin buka-bukaan terus. Ya, makin buka-bukaan terus. Hanya agama saja yang mengajarkan menutupi dan malu. Selain daripada agama, enggak ada rasa malu dan rasa menutupi. Untuk apa ditutup? Karena orang Barat sering bilang bahwa orang Indonesia itu, orang-orang yang tinggal di daerah panas, kenapa pakai jilbab? Kenapa tutup? Dia bilang. Kan enggak logis tutup, enggak pakai jilbab. Ya Pak, pakai jilbab panas lagi. Kok mampu gitu? Itu enggak logis mereka menutup tubuh mereka. Saya bilang juga, kalian di Barat ini enggak logis juga. Musim dingin begini kok pakai celana pendek. Wanitanya, ataupun kalau pakai apa itu yang model tipis panjang gitu, ya, tipis transparan gitu, enggak logis juga. Udah dingin begini masih tutuplah semua. Tapi kalian enggak tutup juga. Masalahnya apa? Masalah pada pembiasaan. Kalau kalian sudah biasa begitu ya nggak masalah. Kami juga begitu, udah biasa. Wanita-wanita kami nggak ada masalah di sana. Ya, nggak ada masalah. Bahkan ditambah lagi bukan faktor iklim saja, faktor agama kami yang menyuruh untuk menutup. Ya, menyuruh untuk menutupi. Ya. Orang Kristen juga ada agama sekte-sekte tertentu yang mereka wanitanya juga dijaga untuk menutupi auratnya. Ya, menutupi tubuhnya. Seperti mungkin ada yang nonton video saya pergi ke Amish di Amerika,
itu ke kampung Amish. Kampung Amish itu mereka sekte Kristen itu wanitanya semua pakai baju full tutup, bahkan tutup kepala lagi. Ya, pergi ke sawah, pergi ke ladang itu semua pakai baju seperti baju kita. Cuma bedanya saja jilbabnya nggak seperti jilbab ibu-ibu. Ya, tutup kepala aja gitu. Yang lain semua long dress gitu. Nggak ada terbuka sama sekali. Kenapa? Mereka orang Kristen yang menurut mereka ajaran Kristen yang benar seperti ini. Nah, itu di tengah Amerika yang moderat, yang modern sekali, tapi mereka menjaga, masih ada. Ya, nanti videonya kalau mau nonton ada di FB kami, ada kami share ya. Baik, selanjutnya mulai ajarkan kepada anak-anak juga pada saat itulah cara dulu yang sopan dan baik seperti orang dewasa. Namanya anak inang, kamu mulai kita ajarkan cara dulu yang sopan, yang baik ya. Baik muka ipang jumunan kedo, kalau dia duduk suruh duduk yang sopan yang baik. Ya, itu ketika umurnya seperti itu ya. Kemudian juga mulai kita ajarkan pada masa seperti itu, apabila dia masuk ke kamar ayah ibunya untuk minta izin ketuk pintu dulu. Ya, kalau dia masuk tanpa minta izin ketuk pintu, kasih tahu ya bahwa ini salah. Besok-besok atau nanti masuk lagi harus ketuk pintu minta izin apabila masuk ke kamar yang ada ayah dan ibu. Biasakan itu ya. Beda pegang anak mit wate rayu ite geroi. Menyamu anak mit hanai te rayu hanai te cit. Salah pola kita pikir anak-anak mentuk rayu idepe geroi. Menyahana dabi te saja awal hai depe je budak rayu. Ya, walaupun dia dewasa, enggak akan tahu dia. Kasih tahu itu. Sudah bisa kita ajarkan ya. Kemudian juga adalah mengajar, kita mulai ajarkan baik buruk dari apa yang nampak di matanya, itu halal itu haram. Dia nonton film atau nonton apa atau melihat orang gitu ya pakai celana pendek, kita kasih tahu yang dia lihat itu tidak baik, itu tidak benar ya. Tidak pakai jilbab ya, kita kasih tahu bahwa itu tidak baik dan itu tidak benar. Itu kalau terus tertanam dalam dirinya, walaupun dia lihat ada orang nggak pakai jilbab, misalkan kita tahu bahwa orang muslimah nggak seperti itu, muslimah pakai jilbab ya. Orang muslimah nggak ada pakai baju ketat seperti itu, muslimah itu longgar bajunya ya. Sebab kalau sering sudah dia lihat walau nggak ngomong, menurut dia itu sudah benar juga seperti itu orang pakai baju ya di tempat umum ya. Kita kasih tahu, adik tadi ada lihat ini nggak? Iya ada. Ya itu muslimah yang baik nggak seperti itu ya, muslimah yang baik begini gitu. Kalau sudah dia lihat, kita kasih tahu. Olahraga urung plung-plung pora pidi pakai lu bentong ya, kita tahu bahwa ja binah jalan ya. Ada lihat tadi ada, itu muslimah yang enggak baik seperti itu. Olahraga bagus tapi caranya seperti anak kami tanya, jadi kok pakai begitu dia? Karena enggak ada pergi mengaji dulu mungkin, atau ibunya enggak kasih tahu. Nah, sekarang ibu dan ayah abang tahu, kasih tahu sama abang. Nah, ya begitu ya. Karena menurut dia ya sampai ditanya enggak? Man punya hanji pakai dengannya, karena dia pikir berarti boleh. Namanya hana tak cabut pikirannya dari pikiran dia akan tertanam bahwa jujib nah nam talah. Ya, tinggal hukum wate karayut tak tes itu gagal lagi nya. Ya, jadi kita kasih tahu, kita pahamkan itu tidak baik, tidak benar. Nah, kalau dia melihat, apalagi terlihat aurat orang lain gitu. Ya. Bawa dia ke Medan, Jakarta, neme bak mall, ikalon anu Cina. Nah kan? Ya nah yang ramai berarti yang me. Ya. Ikalan anu Cina ya. Bahkan ke anu mamai. Ya, ke anu mentah kan? Mamai mana? Itu kasih tahu sama anak-anak. Kalau sudah terlalu dibawa ya. Bite bawa. Nah, itu bukan orang muslimah ya. Orang muslim enggak begitu ya. Nggak boleh pakai baju seperti itu. Nah, mereka bukan muslimah, orang Hindu, orang Buddha, yang ajaran mereka berbeda dengan kita. Ya. Lalu memisahkan tempat tidur. Nah, ini sudah mulai kalau misalkan umur dia sudah 6 tahun lebih, nanti sudah bisa kita
ini udah 6 tahun lebih ya, maaf, itu udah 6 tahun lebih kita pisahkan tempat tidur antara dia dengan kalau abangnya kalau abangnya memang sudah umur lebih daripada 7 tahun, itu enggak lagi kita biarkan dia tidur dengan abangnya kalau dia masih di bawah 6 tahun. Tapi kalau sudah umur dia 6 tahun atau 7 tahun, itu memang dengan orang tua dipersiapkan untuk pisah tidur. Karena memang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah ya wahum abna'u sab'a sinin, ya. Ketika anak kita 7 tahun, itu farriqu bainahum fil madaji, sudah bisa kita pisahkan di tempat tidur dia dengan abangnya, itu sudah dipisahkan, tidak disatukan lagi. Begitu juga kemudian kalau dia tidur, biasakan memakai baju yang pantas. Ya, beda pakai kalau puntung mata menan aju, ya, mata ya. Lalu kemudian tamang abang itu ikalon sit, jangan, ya. Pakaikan baju yang pantas juga ketika dia tidur, ya. Biasakan, misalkan kayak kalau baju ya celananya panjang, bagus, biasakan celana panjang dia tidur. Nah, kita beradab juga, tidur juga memakai baju yang etis dan bagus, terlihat tidak tersingkap aurat ketika tidur. Nah, selanjutnya nih, anak perempuan usia 6 sampai 10 tahun. Ini khusus untuk anak perempuan ya. 6 sampai 10 tahun kita sudah coba untuk mengajarkan pemahaman tentang masa baligh dan kondisi datang bulan. Ya. 6 sampai 10 tahun kita kasih tahu kondisi ini sudah masa baligh seperti apa, kemudian datang bulan nanti seperti apa. Kalau dia udah 10-an tahun tapi ya, bukan dari 6 tahun. 10 mulai dari 10 masa-masa dekat 10 tahun udah kita kasih tahu itu seperti apa. Tapi kita kasih tahu dari sisi bahwa itu sesuatu yang normal, fitrah, diciptakan oleh Allah, semua wanita seperti itu. Ya, kamu nanti kalau sudah masa itu, kamu sudah masa datang bulan, itu sudah tidak ada sholat, ya, tanda bahwa kamu tumbuh dengan normal, dengan baik, begitu, ya. Tanda harus menjaga kebersihan dengan baik, ya. Kamu tidak puasa pada saat itu, ya, kita hubungkan itu dengan agama, ya. Bukan cuma dihubungkan dengan masalah-masalah lain gitu, bahwa kamu dengan itu nanti kalau sudah bisa berproduksi begini begitu, belum masanya itu, ya. Hubungkan dulu dengan masalah kamu tidak sholat, biar dia tahu, oh datang bulan nanti nggak sholat, datang bulan nanti tidak puasa, hubungan dengan agama dia, ya. Kamu juga harus sudah menjaga kebersihan dengan baik, ya, gitu. Tanda kamu juga sudah dewasa, bertumbuh dengan baik, berarti kamu normal seperti wanita-wanita yang lain, seperti ibu juga, begitu. Kemudian mulai kita jelaskan tindakan-tindakan. Kalau dia umur dekat-dekat umur dari 6 sampai 10 tahun, kita ajarkan tindakan-tindakan yang tidak etis dilakukan orang pada dia, itu dia harus antisipasi atau membela diri atau lari. Jangan biarkan ada orang yang memegang dia, meraba-raba yang dia tidak kenal, walaupun sifatnya adalah ibu gurumu. Ibu guru di sekolah, kalau dia suka megang hal yang tidak pantas, kita kasih tahu, nah, walau ibu guru kasih tahu, ya, itu tidak boleh, itu tidak baik, atau kamu lari atau laporkan sama ibu, sama bunda. Walaupun ibu guru, walaupun ibu guru. Ya. Maaf cakap, bukan buruk sangka sama ibu guru ya, tapi ibu guru yang baik akan menjaga kehormatan anak-anak. Tapi nanti anak akan tahu loh kalau ada yang tidak normal dari ada dong teosannya, ya. Kalau bukan ibu guru, orang-orang lain gitu, entah pergi ke masjid dia jumpa sama siapa, pegang-pegang di pantat dia misalkan gitu, ya. Nah, itu tidak boleh. Kalau ada orang-orang dimanapun, ya, pegang-pegang, kalau kamu sedang main pegang di pantatmu misalkan gitu, di tempat lain gitu. Kita ajarkan pemahaman itu, ya, lari, ya, teriak atau apa, kasih tahu bunda atau apa gitu. Kita ajarkan pemahaman begitu, ya. Apa dia orang jahat, kita kasih tahu aja bahwa itu dilarang dalam agama. Jadi ente di kayo dia main di gara-garanya pikir ramai urun lagi kan.
Ya, tapi kita kasih tahu itu dilarang sama agama, ya. Itu tidak baik, kan? Dengan pemahaman yang bijak, ya. Kita juga mulai kasih tahu, kita juga menjaga supaya dia tidak bepergian atau bermain bebas dengan anak laki-laki tetangga sekalipun yang lebih dewasa daripada dia, ya. Kalau misalkan anak laki-laki tetangga, ya, anak kita, anak perempuan masih kecil umur 6 sampai 10 tahun, anak laki-laki sudah 12 10 lebih, ya, main-main bersama di situ itu tidak baik, ya. Anak perempuan main sama anak perempuan, laki-laki sama anak laki-laki, ya. Enggak kita bilang awas-awas itu nanti abang itu. Jangan bilang begitu, ya. Kenapa tidak boleh main, Bunda? Karena ya anak laki-laki sama anak laki-laki, yang dewasa-dewasa, yang kecil anak perempuan sama anak perempuan. Nanti kamu main kalau kawanmu yang di depan tuh keluar, ajak dia main, sama-sama main gitu. Jadi tapi pemahaman beda beliau, ya. Ya, tapi kita konsepkan itu bahwa jangan kita biarkan dia main begitu, ya. Begitu juga kemudian tanamkan rasa malu, ya, sifat malu yang harus dia perhatikan dalam kehidupan dia sehari-hari, ya. Jadi kalau dia buka jilbab, ya, di tempat umum kita kasih tahu, kakak malu buka jilbab di tempat umum, ya. Nanti kalau mau buka jilbab di dalam aja gitu, ya. Buka baju atau buka celananya nggak boleh ketahuan sama orang di depan umum, ya. Harus tertutup, ya. Kita ajarkan sifat-sifat malu seperti itu, ya. Begitu juga kalau duduk di tempat umum, buka-buka begitu pahanya, begitu kan? Nggak boleh begitu di depan umum, harus ya duduk yang sopan. Sopan itu seperti ini duduknya, gitu. Ada juga orang tua menyuruh anaknya sopan, tapi nggak kasih tahu sopan itu seperti apa. Nacit, kain menan, bu sopan becut. Tapi anak begah sopan yang gimana? Ya, ada juga, ya. Nyan ban. Ajarkan sopan seperti apa, duduk sopan seperti apa. Nah. Jadi sejak ini saya ingin tekankan lagi, anak-anak kita yang perempuan biasakan main dengan anak perempuan bersama gitu. Lalu kemudian untuk anak laki-laki umur dari 6 sampai 10 tahun, kita jelaskan padanya makna balik dan mimpi basah. Ini sudah boleh kita ajarkan, ya. Pada saat kalau pemahaman dia sudah mulai ini, ajarkan tentang masalah masa balik dan mimpi basah itu seperti apa dan fungsinya apa, tanda menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, dia berarti pertumbuhan hormonnya baik, bagus begitu. Nanti kalau ini maka berarti harus mandi. Untuk apa mandi? Supaya bersih seluruh tubuh dan segar gitu, ya. Bersih seluruh tubuh dan segar, ya. Kalau sampai seperti itu. Nah. Kemudian kalau nanti dia akan bermimpi, akan ada mimpi. Nah, mimpi itu adalah tak lain adalah untuk supaya menunjukkan bahwa dia fitrah laki-laki yang bagus. Kalau ada mimpi seperti itu, dia segar bugar, orangnya sehat berarti, ya. Jadi tabithe yang lagi-laginya nilai, ya, yang wajar-wajar saja, ya. Kemudian jelaskan kepadanya juga model-model tindakan yang tidak pantas yang bisa dilakukan orang padanya, walaupun sama laki-laki, ya, oleh kawannya kah, oleh gurunya atau siapa yang lain, maaf, ya. Jadi kalau ada kawanmu nanti, ya, pegang-pegang kamu, ya, di sini itu tidak boleh. Kamu harus menjauh, teriak atau apa gitu, ya, menjauh. Nah, kasih tahu begitu. Nah, ibu terasa panas nggak? Panas? Ngomonglah. Buka aja pintunya dulu itu. Tolong buka pintu itu dan pintu ini, ya. Itu akan sedikit. Gimana Ustaz Muzir? Bisa hidup? Oh. Ya. Ada yang tidak mau hidup ya? AC-nya. Ya kalau memang AC nggak bermanfaat, kita buka pintu. Insyaallah bisa ini. Jendela juga itu bisa dibuka. Kiban? Tak andalkan AC atau andalkan angin luar? Hah? Angin luar? Angin luar, ya?
Yang di luar buka jendela yang bisa tula, bantu tiat. Ya. Karena hana memungkinkan li, ya. Tanya hana boleh cincang. Ibu-ibu yang ada pertanyaan silakan dituliskan ya. Juga kita ajarkan kepada anak kita untuk dia tidak membiarkan kalau ada kawan-kawannya yang mengelus-elus dia di tangannya dengan cara yang tidak wajar atau di tempat yang tidak pantas. Ya, walaupun ngon sekalipun, walaupun kawan sekalipun tidak boleh. Ya, kita ajarkan. Sebab kawan-kawan ini yang macam-macam cik, itulah hari ini anak-anak tindakan anak-anak yang kita tidak tahu gitu. Ya. Apalagi mengecup-ngecupnya, mencium-ciumnya, ya, itu tidak boleh. Kita ajarkan itu. Karena nanti apa Bapak Ibu sekalian? Kalau ada tindakan, kebanyakan hari ini LGBT itu juga penyakitnya adalah dia pernah menjadi korban pelecehan di waktu kecil. Ya. Korban tindakan ketidakpantasan, ketidakhormatan kalau boleh kita katakan waktu dia masih kecil. Nah, tindakan waktu kecil itu terjadi padanya, itu ketika dia dewasa akan terjadi, akan dia lakukan kepada yang lain. Nauzubillah min dzalik. Ini itu jadi penyakit ternyata. Nah, jadi penyakit dia. Penyimpangan itu. Jadi tidak kita biarkan, ajarkan pada anak kita kalau kamu main sama kawan-kawan atau lebih dewasa dari kamu atau bahkan maaf ada orang dewasa dekat denganmu, kalau dia melakukan begini-begini itu tidak pantas, kamu harus menjauh, lari atau nanti kasih tahu sama bunda, ya. Atau kamu teriak atau apa kalau dia pegang macam-macam gitu, ya. Kita ajarkan sedari dini. Juga mulai kita ajarkan untuk dia menjaga jarak mainnya dengan anak perempuan, ya. Jangan dia suka senang main dengan anak perempuan, ya. Walaupun sekolahnya ada anak laki-laki, ada anak perempuan, tapi yang mainnya sama anak laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ibu guru juga jaga, lihat, ya, permainan, ya. Yang kalau memang kolaborasi yang pantas, tapi selanjutnya adalah laki-laki, perempuan. Nah, maaf cakap ini kalaupun ada misalkan anak-anak kita yang perempuan kan agak ada juga ya agak ini sedikit gitu ya. Nah, ibu guru kalau di sekolah lihat ada anak perempuan yang memang dia pembawaannya sangat keperempuanan sekali, kemudian dia berani sama anak laki-laki, itu dijaga jarak betul itu. Karena ada anak laki-laki nanti yang black mata ya. Ya. Walau dia belum bisa mengungkapkan gitu, ya. Tapi ada kejadian seperti itu ada. Nah, jadi dijaga ini anak perempuan ini sedikit agak ini dia, ya, jaga jarak. Nah, di belakang yang di depan dia. Ya. Kemudian juga anak laki-laki ini dan anak perempuan juga dijaga adalah pada saat umur sekian kalau ada kata-kata yang diucapkan orang, maaf, porno misalkan. Dia dengar-dengar dari orang, ya. Kemudian juga masalah seksual, kemudian masalah organ-organ intim, ya. Itu kalau dia sudah dengar, sebenarnya jangan kita perdengarkan dulu, ya. Tapi kalau dia sudah dengar dari kawannya dari yang lain, itu harus dijelaskan. Kalau udah dia dengar, jangan biarkan apa? Jangan biarkan dia ingin mau tahu sendiri. Kalau dia mau tahu sendiri nanti jadinya onar, jadinya bahaya, ya. Tapi kita kasih tahu kalau dia sudah mendengar, apalagi dia suka tanya, dia tanya, Abi, ini apa sih artinya? Ya. Itu kita kasih tahu secara bijak. Porno itu apa? Nah, porno itu adalah itu kata-kata bahasa Inggris yang kebiasaan orang Inggris, orang luar negeri, orang yang bukan orang non Muslim. Itu ada apa namanya? Ditulis untuk hal-hal yang menampakkan aurat wanita yang haram untuk kita lihat, ya, aurat laki-laki yang haram kita lihat. Itu masalah berkaitan tentang aurat. Nah, jadi kita hal-hal yang seperti itu bicara masalah aurat kita, ya, di dalam Islam kita
tidak diperbolehkan bicara masalah yang seperti itu, apalagi di depan umum. Jadi kata-kata itu berkaitan dengan aurat. Udah segitu aja, karena konsep aurat sudah ada, ya. Nah, contohnya seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Terakhir adalah sebelum dikumpulkan pertanyaan, silakan ya. Terakhir adalah membersamai anak-anak kita ketika umur itu dalam menonton ataupun mengajarkan tontonan yang pantas dan tidak pantas, halal haramnya kita ajarkan, dan juga browsing di internet juga kita bersamai dia. Jangan biarkan anak kita begitu mudah mengambil YouTube dan yang lain yang nanti dengan sendirinya muncul tontonan-tontonan yang lain. Kami sangat tidak merekomendasikan ataupun melarang orang tua yang dengan bebas memberikan kepada anaknya YouTube untuk ditonton tanpa batas, tanpa pengawasan di depannya. Itu tidak boleh. Sama dengan kalau ayah bunda tidak bisa mengawasi, maka jangan dikasih. Kalaupun dikasih, yang terkunci sifatnya adalah ini satu diputar sampai kapan gitu selesai, terawasi dia. Tidak begitu mudah terus dia nonton dengan bebas. Tidak boleh sama sekali. Caranya tidak boleh. Bukan nonton YouTube-nya tidak boleh. Caranya tidak benar. Berbahaya bagi anak kita. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kita tinggal 15 menit lagi. Ini masih belum habis, masih banyak. Mudah-mudahan ada sesi kedua nanti. Ya, baik. Ini pertanyaannya sudah cepat datang, ya. Walaupun karena ini masih anak kecil, ya. Nanti ada anak dewasa, emang saya akan ngajar. Kita bicara masalah anak dewasa, ya. Ini pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya memberikan edukasi, mengajarkan kepada anak perempuan yang sudah dewasa atau gadis yang sudah punya rasa tertarik kepada lawan jenis agar tidak salah langkah? Ya, ayah ibu sudah punya anak perempuan, ya SMP misalkan, ya kemudian atau SMA sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Ya, gimana kita ajarkan Ustadz supaya kita tidak salah langkah? Nah, tertarik dia kepada lawan jenis, pertama sekali, kalau dia umur sudah gadis, rasa tertarik itu ada, alhamdulillah. Pada lawan jenis lagi, bagus itu. Coba kalau sesama jenis, nauzubillah, ya. Lawan jenis lagi, pertama kita katakan itu bagus, dan itu fitrah, ya. Ketika kita bicara dengan anak kita, kasih tahu kalau itu adalah fitrah diciptakan oleh Allah, siapapun, ya. Bahkan kalau bisa kita ajarkan itu sebelum dia merasakan rasa itu, ya. Sebelum dia rasakan rasa itu, kita ajarkan. Nanti kakak kalau sudah dewasa akan merasakan ada rasa suka kepada anak laki-laki gitu, atau paling kurang walaupun nggak seumur, ya lihat kepada rasa tertarik kepada guru kamu yang laki-laki juga mungkin ada, ya. Itu menunjukkan kamu sudah dewasa, itu normal adanya, itu normal. Nah, setelah itu, setelah kita akui perasaannya itu, kita anggap normal, maka ketika kamu sudah demikian, apa yang harus kamu lakukan? Ya, tunduk pandanganmu, ya. Kemudian tidak engkau mencoba mengkomunikasikan masalah itu langsung kepada orang yang kamu itu. Kamu boleh cerita sama ibu, sama ayah, ya, tentang perasaanmu, boleh, ya. Misalkan dia cerita pulang, dia suka lihat ada anak laki-laki begini. Kalau dicerita sama kita, bagus sekali itu. Kita yang mengarahkan anak kita kemana. Ya, yang bahaya anak kita yang sudah mulai begitu, dia nggak ada tempat bercerita. Akhirnya dia mau, apalagi sekarang udah kita kasih itu HP kan. Nah, dia mention itunya. Bahaya sekali mau cerita perasaannya. Karena selama ini nggak ada yang dengar sama dia. Ya, dengarkan perasaannya, ya. Kamu harus tunduk pandangan, jaga komunikasi, jaga sopan santunmu dengan orang di depan umum, dan perasaan itu adalah hal yang lumrah. Tapi tidak perlu harus diperturutkan. Seperti kamu suka mie goreng misalkan, tapi kamu lagi sakit perut, boleh nggak? Nggak boleh, walaupun kamu suka kan? Iya. Lebih sehat nggak makan kan? Iya. Begitu juga dengan ini, perasaan nggak harus diperturutkan. Ya, bahkan itu nanti
kamu harus mengarahkan kepada hal yang positif lain apa? Banyak membaca, banyak menulis, banyak olahraga dan yang lain. Itu akan menjadi kamu lebih sukses nantinya. Perasaanmu akan lebih tenang. Nah, begitu. Kita arahkan ke yang sehat, yang positif. Jangan ingkari itu. Waduh, kakak bahaya itu. Kakak sekarang berarti harus selalu diawasi kalau sudah begini. Nah, makin jadi punah masalahnya, ya. Ya. Begitu ya, ayah bunda. Selanjutnya, bagaimana tanggung jawab anak laki-laki yang sudah disunat, yang umurnya masih di bawah 10 tahun? Bagaimana tanggung jawab anak laki-laki yang sudah disunat di umurnya yang masih di bawah 10 tahun? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ibu, orang tua, atau tanggung jawab dia? Iya, tanggung jawab dia untuk dirinya sendiri kan. Bapak mau kasih tahu tanggung jawab anak itu untuk dirinya sendiri seperti apa. Kita udah ajarkan ini. Jangankan disunat, nggak disunat. Dari sejak dini kehormatannya harus dijaga. Walaupun disunat nggak disunat sekalipun. Karena ada persepsi itu kalau kamu sudah disunat, awas ya jangan nampak-nampak sama orang. Emangnya kalau belum boleh? Nah, yang kita ajarkan ini nggak ada masalah sunat nggak disunat sekalipun, tetap harus ditutup, dijaga. Ya, tetap. Jadi tidak ada beda disunat nggak disunat, beda cara menjaganya, nggak ada, sama aja. Begitu maksud kami, sama aja, harus dijaga. Ya, apalagi kalau belum disunat, ya lebih nampak beda gitu. Ya. Jadi begitu juga saya ingin kasih tahu masalah sunat ini. Sunat secepat mungkin, ya, secepat mungkin. Kami sudah memprogramkan rencana semua anak-anak Darul Quran ini harus sudah disunat tahun depan. Ayo ubainan kah anak sunat lo? Ya, alhamdulillah anak kami Hamzah itu umurnya 2 tahun 2 bulan sudah kami sunat. Ya, sudah disunat dan enak lagi, mudah disunat karena masih kecil. Ya, dokter spesialis bedah anak bisa sunat itu kalau umur 2 tahun lebih, itu spesialis bedah anak bisa sunat. Tapi kalau yang tempat praktek sunat biasa belum bisa, tapi yang itu sudah bisa. Ya, free kok, bisa free, nggak ada masalah. Oh, payah kanduri Ustaz, yang kemangan umur 2 tahun hanya lagi kauri, tapi punya umur lagi kauri tinggal. Jadi murah meriah. Ya, mahal tinggal maknanya. Menyanyo na BPJS kadang mungkin bisa pre kauri pihan apa ya? Ya, ban. Pajaji dah kauri, otem kawin dah kauri tu kan. Ya, ban. Ya. Nama awaknya? Enggak hubungan dengan sunat, salah solat puasa. Ia hubungan dengan umur. Wajib solat wajib itu adalah ketika umurnya balik. Ketika balik, bukan dengan sunat. Oh, takut saya sunat nanti cepat wajib solat Ustaz. Enggak, memang syariatnya Nabi sunat anaknya umur 7 hari disunat. Dah bisa. Nah, begitu ya. Sunat secepatnya. Ya, waktu liburan ini ada mau sunat si abang programkan sunat waktu liburan ini. Ya. Programkan. Kalau paling kurang adalah umur ketika nanti kalau nggak sempat kali ini liburan panjang nanti ya sunat atau puasa ke depan sunat. Kalau nggak kami terima lagi di Darul Quran. Ketika masuk kami lihat semua mana nih. Anak laki-laki ketika berteman dengan sesama laki-laki dia sering dibuli, dipukuli, kemudian dia beralih bermain dengan anak perempuan, dia merasa aman dan nyaman. Bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Nah, inilah dia kan bahaya bully di tengah anak-anak. Nah, memang anak-anak akhirnya dia main dengan anak perempuan, nyaman, dia senang, tapi itu tidak sehat dalam pertumbuhan. Bagi pertumbuhan psikologi dia itu tidak sehat. Main dengan anak laki-laki, dibully dia. Masalahnya adalah sekarang bukan dia cari aman, tapi mengatasi bagaimana dia mendapatkan environment atau lingkungan yang sehat, tidak dibully. Ini sekarang tidak dibully di mana dia? Di sekolah. Kalau di sekolah kejadian seperti itu, ini menjadi penyakit
yang di sekolah guru harus betul-betul memahaminya dengan baik. Nyoba sekolah tegak kejadian buli-buli yang seperti itu merusak psikologi anak ketika dia dewasa. Emang ngeri sekali masalah penyakit buli ini merusak psikologi anak. Jadi gimana cara? Pindahkan lingkungan, dia harus mendapatkan sahabat laki-lakinya yang baik dengan dia. Nggak ada yang ini, cari sahabat laki-laki yang sama dengan dia yang baik. Kamu bisa main sama si fulan loh. Ya, kalau perlu nanti Umi antar ke rumah, itu main sama dia. Dia baik ke orangnya. Kamu harus dapatkan anak laki-laki yang baik juga. Jangan dia berpikir hanya anak perempuan yang baik, yang laki-laki semua jahat. Bahaya itu. Ya, jangan. Cara mengatasinya, dapatkan satu anak laki-laki, kawan dia yang baik, yang dia bisa bermain bersama. Bisa sama-sama kejar-kejar bola atau apa, bahkan berikan mainan yang bisa mereka main bersama gitu. Ya, Ban. Ustadz, bagaimana nih ya cara mengajarkan anak-anak supaya tidur pisah kamar dengan orang tuanya? Karena di saat anak-anak tidur asing, mereka merasa takut. Bagaimana cara mengedukasinya mereka agar mereka lebih berani tidur di kamar mereka? Ya, gimana caranya? Bapak Ibu sekalian, pertama anak-anak diajarkan pisah ranjang sebelum pisah kamar. Ya, pisah ranjang dulu. Tidak tidur seranjang dengan kita. Ya, pisah ranjang dulu. Setelah itu makin besar dia ajarkan untuk tidur pisah kamar. Setelah pisah ranjang pisah kamar. Nah, ketika dia pisah kamar, berikan kamar yang dia sukai. Abang suka kamar itu seperti apa, Bang? Kamar tidur Abang. Saya lihat majalah, lihat ini, lihat itu, lihat tuh ada bolanya, ada ini itu, poster ini itu. Dia akan suka. Oh, saya ajarkan anak saya seperti itu juga. Suka kamar kalau ini warnanya ini, kemudian ada tempelan apa gitu. Oke, Abang. Udah dia lihat di foto-foto gitu kan. Oh, dia suka kamar anak laki-laki seperti ini gitu. Ya, insyaallah Abi akan buat seperti itu. Ya, kalau kamu akan suka. Nah, kalau spraynya seperti apa Abang suka? Pilih sendiri, ya. Oh, dia lihat di gambar suka, oh suka seperti ini. Oke, ya. Ketika kita turutkan apa yang dia mau, dia akan bertanggung jawab. Abi sudah buat kamarnya. Spray yang kamu suka sudah ada. Ya. Dia akan belajar tanggung jawab. Iya. Saya lihat Amru sendiri. Amru sendiri dulu waktu buat begitu dia merasa tidak tidur sendiri. Kemudian setelah itu kami bersamai sebelum tidur, baca cerita di kamar dia. Ya, bersamai dulu. Udah dapat kamar yang dia mau. Bentuknya atau perabot atau apalah, gambar lah paling kurang, warna catnya kita buat, jangan yang seram-seram gitu. Punya kamar kamar dulu, taruh dia aja di situ, udah selesai. Enggak, kita buatlah yang dia yang lebih menarik bagi dia. Kalau ada kemampuan, ya kalau ada kemampuan. Lalu nanti bersamai dia sebelum tidur, ya sekali dua kali terus begitu sehingga dia terbiasa. Walaupun ada halilintar, nggak akan lari ke tempat kita, masih tetap di situ. Ruduknya kayak plung, tapi ketika beha tetap paling kurang dia ketika ruduknya ilup lang dia krom. Artinya sudah berani itu, ya agak lari gitu. Ya, sedikit-sedikit kita pahami juga dia berpisah dia dengan kita di kamar gitu. Anak kalau sudah kita turutkan itu, insya Allah dia akan ini. Kita buat komitmen sedari dini. Ya. Itu yang pernah kami praktekkan begitu. Mungkin ada ibu-ibu bapak lain yang lebih mantap lagi juga boleh ya. Ada yang lebih langsung satu malam langsung pindah kamar dia mungkin ya. Bagaimana mengantisipasi pengaruh media? Sudah kita katakan, ingatkan, tapi tetap cari-cari hal-hal yang negatif di HP. Nah, udah kita ingatkan hal-hal negatif di HP itu nggak boleh dinonton, tapi tetap dia cari-cari juga. Gimana cara kita ingatkan? Ini menunjukkan bapak sudah terlambat.
sudah terlambat. Itu yang kita katakan tadi, bersamai dia. Bersamai anak kita kalau dia memegang HP, browsing yang lain, dan apa yang dia tonton sejak awal, sejak dia kecil, kalau memang ada ini yang dicari oleh mama, yang dicari oleh bapak, yang diperbolehkan apa gitu. Dan dia minta izin dulu. Mau nonton ini boleh nggak mak? Ya. Boleh nggak bunda? Ya. Boleh, yang ini boleh. Nanti kalau sudah habis itu balik lagi ke tempat bunda ya. Ya. Contoh, itu betul-betul kita jaga. Kalau udah begitu, kita sudah ada, itu sudah terlambat dikit. Man punya kata terlambat kiban man tak boleh raju. Nyo harus dapat ubat. Kalau sudah harus diobati, harus siap dengan treatment berarti. Ini harus diobati anak ini. Dia harus jauh daripada. Begitu dia kedapatan ini, langsung kena hukuman. Hukumannya apa? Entah HP-nya selama sebulan atau seminggu dia tidak boleh pegang. Ya, tidak boleh pegang. Itu udah treatment itu. Enggak boleh pegang dia. Kemudian ada lagi hal-hal yang lain secara ini yang kita berikan sebagai komitmen kita bersama bahwa kamu sama sekali tidak boleh lagi cari-carian sebenarnya. Dan semakin kita awasi dia itu, semakin kita awasi dia, buat komitmen dan beri dia hukuman dalam tanda kutip ya, kalau dia melanggar. Itu harus sudah ada aksi yang tegas daripada kita. Jangan berpengaruh kepada anak kita ke depan. Nah. Ini udah terjawab. Nah, ini ada pertanyaan orang tua yang galau juga tentang masalah masuk anaknya ke pesantren. Sekitar sudah terbiasa kalau siap. Ya, baik. Ada berapa hal. Yang pertama adalah orang tua yang merasa resah tentang masalah anaknya masuk ke pesantren. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Apakah Ustadz ya masuk pesantren yang dia suka atau boleh kita masukkan pesantren yang dia tidak suka gitu. Kemudian juga bagaimana kita ajarkan supaya dia menjaga kehormatannya nanti di pondok pesantren. Bapak Ibu, kalau masukkan anak kita ke pondok pesantren ya, kita pertama sekali harus kita uji coba sebenarnya anak kita dulu. Siap nggak dia untuk masuk pondok pesantren dengan cara apa? Ada kemandirian nggak dia ketika di rumah? Sebelum hanya sekedar bukan dimasukkan aja loh, tapi dia di pondok pesantren sudah mandiri nggak? Di rumah sudah mandiri nggak? Kalau dia belum mandiri di rumah, semuanya harus kita persiapkan semua. Dan kita tahu anak kita beda-beda loh kemandiriannya. Anak satu, kedua juga beda. Kalau dia sudah mandiri, apalagi dia punya kawan di pondok pesantren misalkan, dan dia merasa senang, mungkin dia sudah siap. Kemudian bawa dia sekali dua kali ke pondok pesantren yang kita akan masukkan dia ke situ. Jangan blank dia sama sekali. Bawa dia dulu. Bawa kalau berkunjung ke tempat kawan dia atau abang dia yang pernah ada di situ atau yang dia kenal, bawa dia dulu. Jangan langsung begitu, ya. Bawa dia dulu. Kalau dia sudah siap. Ini ada kejadian langsung memang, ya. Kemarin saya tanya salah seorang ustadz kita di sini masukkan anaknya ke pondok pesantren setelah umur ketika masuk SMP, tingkat SMP masukkan ke pondok pesantren. Ya bagus kan pondok pesantrennya lagi. Beliau maunya seperti itu. Tapi kemudian berapa bulan harus dibawa keluar, harus dikeluarkan. Nggak mau dia. Sekarang dia sudah kelas 1 SMA. Dia minta sama ayahnya untuk masuk pondok pesantren yang keluar, dia minta keluar dulu. Itu tingkat SMA. Sekarang dia minta sendiri. Dulu dia belum siap. Dan hargai ketika mungkin ada anak kita yang belum siap ketika SMP loh. Siap ketika SMA.
sesuai dengan apa yang kita siapkan saat ini kepada dia, kedewasaan dia, kemandirian dia. Ya, begitu. Jadi diskusikan itu kepada anak kita sampai kita mendapatkan dia memang suka. Kasih dia rasa suka di pondok pesantren, bawa dia atau apa dengan kawan-kawannya, begitu. Saya tidak merekomendasi kita memaksa anak kita untuk sekolah walaupun menurut kita baik, kadang nggak baik bagi dia nanti. Ya, kita harus cerdas menyikapi itu. Dan nanti kalau masukkan ke pondok pesantren, ajarkan juga pendidikan kehormatan kepada dia. Apalagi pondok pesantren ini yang mandinya rame-rame gitu. Kita harus tahu seperti apa pondok pesantren itu. Nyo lagi punya mano rame-rame ini. Kiban harus terpenuh ane utanyo. Kemudian juga pengawasan ustadznya mungkin di asrama ketat tidak, kurang. Kita harus kasih tahu bagaimana kamu harus bersikap. Nah, antisipasi dan itu kita ajarkan pada anak kita. Blank ane kita nyo hane di putapu, ya. Harus kita ajarkan. Beri pemahaman kepada dia, ya. Dan juga ketika kita kunjung dia, kita tanyakan bagaimana kondisi dia. Harus dipeduli seperti itu. Baik, yang terakhir adalah misalkan ini ada anak yang ustadz, anak perempuan tapi dia nampak seperti tomboy gitu, ya. Misalkan dia tidak mau suka pakai rok, nggak mau pakai rok, dia mau pakai pakaian yang nampak laki-laki selalu. Seperti apa gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, memang ada kadang ya anak-anak yang seperti itu kan masa pertumbuhannya ya. Tapi itu jangan dibiarkan. Dia harus mendapatkan ya dari ibunya dulu dia lihat ya betapa berpakaian wanita itu terhormat. Pertama, kedua, kemudian dia harus mendapatkan impuls daripada apa yang dia nonton misalkan. Wanita-wanita yang muslimah yang sukses, baik hati, orangnya ada cerita-cerita ibu guru yang baik hati tapi muslimah yang anggun, ya. Dia harus dapatkan itu kesan-kesan itu, berikan kesan-kesan itu bahwa muslimah yang seperti itu anggun, sopan, baik, sukses, orangnya berani, bagus gitu. Dia harus dapatkan. Kalau ada ibu gurunya yang dia suka, yang muslimah yang berpakaian baik, kita seperti ibu itu. Kamu suka nggak? Suka seperti dia. Dia lihat ibu itu seperti apa pakainya gitu. Kita beranikan dia untuk memakai baju itu yang seakan-akan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita ubah mindsetnya, ya. Itu perlu waktu. Bersabarlah, jangan menyerah karena anak yang sedang kecil itu sedang bertumbuh. Dia akan berubah dengan cepat.